adalah tentang kubus. Apa sih itu kubus? Nah, kubus itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Jadi, kubus itu semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur kubus. Nah, apa saja unsur-unsur kubus? Yang pertama itu ada sisi atau bidang. Nah, sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Nah, kubus memiliki 6 buah sisi yang semuanya berbentuk persegi. Seperti gambar berikut. Nah, sisi-sisi kubus itu ada yang pertama sisi kanan, yang kedua sisi kiri, kemudian dia ada sisi atas. Nah, selanjutnya ada sisi bawah, kemudian ada dia sisi depan, dan yang terakhir dia ada sisi belakang. Nah, unsur yang selanjutnya adalah rusuk. Rusuk pada kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Kubus memiliki 12 rusuk, yaitu yang pertama rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk FG, rusuk GH, rusuk EH, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, dan yang terakhir rusuk DH. Titik sudut. Nah, titik sudut ini adalah titik potong antara dua rusuk. Nah, kubus sendiri memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu sendiri adalah dua titik sudut yang saling berhubungan atau saling berhadapan dalam satu sisi atau bidang. Nah, diagonal bidang itu sendiri contohnya adalah garis putus-putus pada gambar yang ditarik dari titik A ke titik C. Itulah yang disebut dengan diagonal bidang. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu sama dengan diagonal bidang, hanya membedakannya dua titik sudut yang saling berhadapannya terdapat dalam suatu ruang. Contohnya seperti gambar di samping, yaitu titik garis putus-putus yang ditarik dari titik H ke titik C. Itulah yang disebut dengan diagonal ruang. Kemudian selanjutnya ada lagi yang disebut dengan bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini berbeda dengan diagonal bidang. Kalau dia diagonal bidang itu dua titik yang saling berhadapan dalam satu bidang, berbeda dengan bidang diagonal. Bidang diagonal adalah dua buah diagonal bidang pada kubus beserta dua rusuk kubus yang sejajar membentuk suatu bidang di dalam ruang kubus. Maka bidang tersebutlah yang disebut sebagai bidang diagonal. Contohnya seperti pada gambar di samping, yaitu gambar yang berasiran hitam di dalam sebuah kubus tersebut. Nah, yang selanjutnya ada jaring-jaring kubus. Apa itu jaring-jaring kubus? Jadi, jaring-jaring kubus adalah pola dari sebuah bangun ruang kubus yang berbentuk persegi. Nah, jaring-jaring kubus itu sendiri terdiri dari 6 buah persegi. Contohnya ada pada gambar berikut. Yang gambar A adalah contoh kubusnya dan gambar B adalah contoh jaring-jaring kubusnya. Kemudian gambar ini adalah contoh lain dari kubus dan jaring-jaring kubus tersebut. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan kubus. Nah, dimisalkan kamu ingin membuat kotak makanan berbentuk kubus dari sehelai karton dengan panjang rusuk 8 cm. Berapa luas karton yang dibutuhkan untuk membuat kotak makan tersebut? Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara menghitung luas permukaan kubusnya. Nah, dari gambar di samping kita lihat gambar kubus yang terbuat dari jaring-jaring kubus persegi. Nah, jadi untuk menentukan luas permukaan kubus, maka kita hanya perlu menghitung luas jaring-jaring kubus. Nah, tadi kita ketahui bahwa jaring-jaring kubus terbuat dari persegi. Nah, luas persegi diperoleh dari sisi kali sisi, sehingga
diperolehlah bahwa luas permukaan kubus adalah 6 sisi kuadrat. Kenapa 6? Karena kubus terdiri dari 6 buah persegi. Kita masuk ke contoh saja. Misal Sony ingin membuat kotak pernak-pernik. Jika kotak pernak-pernik tersebut memiliki panjang rusuk 12 cm, berapa luas karton yang dibutuhkan Sony? Nah, maka kita telah memperoleh S-nya atau sisinya itu 12. Tinggal kita masukkan ke rumusnya yang luas permukaan kubus sama dengan 6S kuadrat. Jadi 12-nya kita kuadratkan dulu. Jadi 12 kuadrat sama dengan 144. Kita kalikan ke 6, hasilnya 864. Jadi luas permukaan karton yang dibutuhkan Sani adalah 864 cm kuadrat. Oke, paham? Tentunya paham dong tentang luas permukaan kubus. Dan selanjutnya ada volume kubus. Ini adalah materi terakhir dari pembahasan kubus. Perhatikan gambar di samping. Gambar itu menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran satuan. Nah, untuk membuat kubus diperlukan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 kubus satuan. Dari gambar di samping diperoleh kesimpulan bahwa volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau volume kubik sama dengan sisi kubik atau sisi pangkat 3. Agar lebih paham, mari kita ke contoh. Nah, sebuah kotak terbuat dari karton berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Tentukan volume kotak itu. Nah, rumus dari volume tadi adalah volume sama dengan sisi kubik atau sisi kali sisi kali sisi. Sisinya tadi adalah 5 cm, sehingga 5 dikubikkan atau 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 cm kubik. Jadi, volume kubusnya diperoleh adalah 125 cm kubik. Assalamualaikum teman-teman. Kalian tahu nggak apa itu balok? Jadi, balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Berbeda dengan kubus yang semua sisinya sama besar, balok harus memiliki minimal 1 pasang sisi yang berbeda besarnya. Balok memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, balok memiliki 6 buah sisi, yaitu sisi KLMN, sisi OPQR, sisi OKNR, sisi PLMQ, sisi OKLP, dan sisi RNMQ. Yang kedua, balok memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk OK, PL, QM, RN, KL, LM, MN, NK, OP, PQ, QR, dan OR. Unsur balok yang ketiga yaitu balok memiliki 8 titik sudut, yaitu titik sudut K, L, M, N, O, P, Q, dan titik sudut R. Unsur balok selanjutnya yaitu diagonal bidang atau sisi. Diagonal bidang pada balok adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi balok. Contohnya adalah garis yang menghubungkan titik sudut L ke titik sudut Q. Selanjutnya yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang pada balok adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut berhadapan dalam balok yang saling berpotongan di tengah dan membagi 2. Contohnya yaitu ruas garis yang menghubungkan titik sudut R ke titik sudut L. Unsur balok yang terakhir adalah bidang diagonal. Bidang diagonal balok adalah bidang yang dibatasi oleh 2 buah rusuk
dan dua buah diagonal bidang yang berhadapan dan membagi balok menjadi dua bagian yang sama besar. Contoh bidang diagonal pada balok yaitu bidang yang dibatasi oleh rusuk OR ke rusuk LM dan diagonal bidang OL ke diagonal bidang RM. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring balok. Jadi, jaring-jaring balok adalah sisi-sisi yang membentuk suatu balok yang direntangkan setelah dipotong mengikuti jalur rusuk-rusuknya. Ciri-ciri atau karakteristik dari jaring-jaring balok adalah apabila sisi-sisi tersebut dilipat, maka akan membentuk bangun balok. Namun, jika sisi-sisi tersebut dilipat tapi tidak membentuk bangun balok, maka jaring-jaring tersebut bukanlah jaring-jaring balok. Karena balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dimana artinya bahwa balok pasti memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jika sisi KLMN menjadi bagian alas, maka yang menjadi panjang balok adalah rusuk KL. Dan yang menjadi lebar balok adalah rusuk LM. Sedangkan yang menjadi tinggi balok adalah rusuk OK. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan balok dan volume balok. Jadi, luas permukaan balok adalah luas keseluruhan dari permukaan ataupun bidang sisi pada balok. Rumus untuk luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang kali lebar balok ditambah dengan panjang dikali tinggi balok ditambah dengan lebar dikali tinggi balok. Sedangkan rumus untuk mencari volume balok yaitu volume sama dengan panjang balok dikali dengan lebar balok dikali dengan tinggi balok. Contoh soal luas permukaan balok. Sebuah balok ABCD memiliki panjang 20 cm dengan lebar 4 cm dan tinggi 10 cm. Maka, berapakah luas permukaan dari balok tersebut? Baiklah, dari soal dapat kita ketahui bahwa panjang baloknya yaitu 20 cm, lebarnya 4 cm, dan tinggi 10 cm. Maka nilai panjang, lebar, dan tinggi balok ini kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari luas permukaan balok. Maka didapatlah hasil dari luas permukaan balok ABCD dengan panjang 20 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 10 cm, yaitu 640 cm². Contoh soal selanjutnya yaitu contoh soal mencari volume balok. Diketahui suatu balok memiliki panjang 5 meter dengan lebar 2 meter dan tinggi 100 cm. Hitunglah volume balok tersebut. Dari soal bisa kita ketahui bahwa panjang baloknya yaitu 10 meter, lebar 2 meter, dan tingginya 100 cm yang apabila kita ubah menjadi meter maka nilainya adalah 1 meter. Lalu kita masukkan nilai panjang, lebar, dan tinggi balok ini ke rumus untuk mencari volume balok, yaitu volume panjang dikali lebar dikali tinggi, maka kita dapat hasilnya yaitu 10 meter kubik. Prisma. Pengertian prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi
di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Sisi-sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain persegi, persegi panjang, dilihat dari tegak rusuknya, prisma terbagi menjadi dua macam, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak. Prisma tegak merupakan prisma di mana rusuk-rusuknya tegak lurus dengan alas dan juga tutupnya. Prisma miring. Prisma miring merupakan prisma di mana rusuk-rusuknya tidak tegak lurus pada alas dan juga tutupnya. Apabila dilihat dari bentuk alasnya, prisma terbagi menjadi beberapa macam, yaitu prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi lima, dan sebagainya. Bagian-bagian prisma. Untuk prisma segitiga memiliki sisinya 5, rusuknya 9, titik sudutnya 6, diagonal bidangnya 6, dan tidak memiliki diagonal ruang dan tidak memiliki bidang diagonal. Untuk prisma segi 5, jumlah sisinya ada 7, rusuknya 15, titik sudutnya 10, diagonal bidangnya 20, diagonal ruangnya 10, bidang diagonalnya 5. Untuk prisma segi N, sisinya N tambah 2, rusuknya 3N, titik sudutnya 2N, diagonal bidangnya N dikali N dikurang 1, diagonal ruangnya N dikali N dikurang 1, bidang diagonalnya setengah N dikali N dikurang 3. Jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma segitiga. Jaring-jaring prisma segi 5. Jaring-jaring prisma segi 6. Rumus prisma. Untuk rumus volume yaitu luas alas dikali tinggi. Dan untuk luas permukaan yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Contoh soal. Perhatikan gambar prisma segi 6 di bawah ini. Jika rusuk 8 cm dan tinggi 12 cm, maka hitung volume prisma segi 6 tersebut.
penyelesaian. Jika menggunakan cara cepat, maka luas segitiga sama sisi adalah luas segitiga sama dengan 1/4 R kuadrat akar 2. Luas segitiga sama dengan 1/4 8 cm kuadrat akar 3. Jadi, luas segitiga sama dengan 16 akar 3 cm kuadrat. Luas alas prisma adalah luas alas sama dengan 6 dikali luas segitiga. Luas alas sama dengan 6 dikali 16 akar 3 cm kuadrat. Jadi, luas alas sama dengan 96 akar 3 cm kuadrat. Volume prisma segi 6. Volume prisma segi 6 sama dengan luas alas dikali tinggi. Volume sama dengan 96 akar 3 cm kuadrat dikali 12 cm. Jadi, volume prisma segi 6 adalah 1152 akar 3 cm kubik.